73,7%, Kalimantan Utara 75,5%, Sulawesi Tengah 82,3%, Gorontalo 80,2%, dan Sulawesi Barat 72,8%. 13 provinsi ini memiliki angka kesembuhan di atas 70%. Kesembuhan ini bisa dicapai karena memang secara dini kita bisa menemukan kasus COVID-19 terkonfirmasi dengan gejala ringan sedang yang segera kita tangani di rumah sakit. Kapasitas rumah sakit kita kalau kita lihat data yang sama, maka tingkat hunian rumah sakit, angka nasional kita 55,59% dari kapasitasnya yang terpakai. Kalau kita perhatikan ada 21 provinsi bahkan yang tingkat huniannya di bawah 55,59%. Hanya ada 13 provinsi yang tingkat huniannya di atas 55,59%. Dan 5 provinsi saja yang tingkat huniannya di atas 75%, yaitu di Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, dan NTB. Sehingga hari ini kalau kita himpun kembali, maka kasus sembuh meningkat 789, sehingga totalnya menjadi 25.595 orang. Meninggal 58 orang, sehingga totalnya menjadi 2.934 orang. Kalau kita lihat data meninggal, secara nasional data ini adalah 5,09% dari total kasus konfirmasi positif. Kalau kita lihat data global, data dunia adalah 5,28%. Artinya kita masih berada di rata-rata dunia. Bahkan ada 23 provinsi yang angka meninggalnya di bawah 5,28%, artinya di bawah rata-rata global. Saudara-saudara, ini adalah gambaran bahwa COVID-19 bisa disembuhkan. Angka sembuh ini akan terus bertambah dengan seiring waktu, karena memang beban layanan rumah sakit rata-rata masih berada pada kisaran 55,59%. Sehingga kita masih bisa melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, masyarakat juga semakin menyadari bahwa mencegah kemungkinan tertular menjadi sesuatu yang lebih penting. Protokol kesehatan banyak yang sudah diimplementasikan dengan cara yang benar dan baik. Hari ini 451 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi, dan kita masih melakukan pemantauan terhadap ODP sebanyak 45.192 orang, dan pengawasan secara khusus terhadap pasien dalam pengawasan ini kita laksanakan di rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia sebanyak 13.296 orang. Ini sebuah angka yang ini sebuah data yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa saudara-saudara sekalian, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan mencegah harus menjadi sebuah kebiasaan baru kita. Ketentuan-ketentuan tentang mencegah jangan sampai sakit berkali-kali kami informasikan dalam bentuk protokol kesehatan. Ini harus kita kerjakan bersama-sama, tidak terhenti, kemudian serempak dilaksanakan, dan disiplin. Hanya dengan cara seperti ini kita bisa menanggulangi secara bersama COVID-19. Kita pasti bisa melakukan ini. Terima kasih, selamat sore. Kenapa? Terjadi sebanyak 1.385 kasus baru, sehingga akumulasi hingga hari ini total COVID-19 mencapai 57.770 orang. Adapun kasus sembuh saat ini meningkat 789 orang, sehingga totalnya menjadi 25.595 orang. Sementara kasus meninggal dunia juga masih mengalami penambahan sebanyak 58 orang, totalnya menjadi 2.934 orang. Dikatakan Yuri bahwa kasus COVID-19
Yuri dan juga Reza bahwa memang protokol kesehatan ini adalah kunci untuk menekan. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama konferensi pers perkembangan penanganan COVID-19 dari Geraha BNPB. Kita menuju ke Alfred Tutor, pendengar di Balai Kota DKI Jakarta, terkait dengan konferensi pers Gubernur tentang perkembangan PSBB transisi 1 Juli 2020. Alfred. Ya, Alfred. Ya, pendengar, saat ini saya berada di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta. Pendengar, saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan keterangan pers tersebut terkait dengan nasib perpanjangan dari PSBB dari kapasitas diperpanjang 14 hari ke depan. Petugas-petugas akan ditempatkan di untuk berjalan keterangan pers untuk mengendalikan jumlah orang yang ada di dalam pasar dalam satu waktu. Dengan cara seperti ini, jam operasinya dikembalikan panjang supaya untuk menyebar jumlah kedatangan orang, tapi dikendalikan di pintu masuk. Yang pertama pasar, yang kedua adalah transportasi umum KRL. Secara umum nanti dari jajaran baik TNI, polisi maupun Pemprov akan bekerja bersama dengan KTI untuk bisa memantau pengaturan penumpang di KRL. Jadi dua ini yang nanti dalam 14 hari ke depan akan menjadi fokus pengendalian. Tempat-tempat lain relatif terkendali, baik pengelolanya maupun pengunjungnya maupun pekerjanya, perkantoran, pertokoan, kemudian juga kendaraan umum seperti MRT relatif terkendali. Tetapi pasar dan KRL ini yang masih menjadi PR untuk dituntaskan. Jadi pada kesimpulan dalam pertemuan tadi, secara umum kita perpanjang 14 hari, lalu akan ada pengendalian di dua wilayah. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan dari kami. Bila ada pertanyaan, silakan. Di wilayah DKI Jakarta. Bagaimana menyikapi dalam perpanjangan PSBB ini? Ya Pak, saya Lutfi dari Visual Pak. Pak, jika menjelang ajaran baru, di mana khususnya di wilayah DKI Jakarta banyak sekali anak-anak yang akan mulai memasuki mulai SD, SMP, dan SMA. Itu bagaimana Pak menyikapi dalam perpanjangan PSBB ini Pak? Terima kasih Pak. Begini, kalau terkait dengan sekolah, belum akan ada rencana pembukaan sekolah. Kita masih memantau perkembangan wabah. Mengapa? Karena salah satu yang paling berisiko terpapar adalah anak-anak. Dan tadi dilaporkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, risiko di anak-anak untuk di kasus Indonesia dan Jakarta cukup tinggi. Jadi perlu kami tegaskan di sini, sekolah belum akan dibuka meskipun tahun ajaran akan mulai tanggal 13 Juli tahun ajaran mulai, tapi mulainya masih di dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi tetap PJJ sekarang. Jadi awal tahun barunya masih tetap di rumah. Yuk, langsung aja nggak apa? Pertama, bagaimana pemerintah DKI bisa mengendalikan penumpang komuter lain Pak, mengingat beberapa waktu kebelakang ini jumlah penumpang terus bertambah dan PTKD itu sebetulnya sudah meminta agar perkantoran ataupun pemerintah DKI bisa mengatur Jakarta agar tidak bersamaan. Yang kedua Pak, sebetulnya dasar DKI memperpanjang PSBB transisi ini apakah ada dari 3 indikator itu saja Pak, yaitu epidemiologi, fasilitas kesehatannya, kemudian terakhir apakah indikator PSBB DKI Jakarta ini terakhir masih tentang risiko sedang yang dengan nilai 2,0775 seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Pertama mengenai
tinggi.